gue nggak bisa berkata apa-apa lagi sih, kayak semacam kayak sedih banget. Sedihnya ke Niki yang emang dia nggak salah tapi dipaksakan untuk salah. Lu RG manusia abu-abu silver munaf. Gue pastikan ini akan berjalan ke lu sih. Apa yang dirasain Nikmir suatu saat akan terjadi ke lu. Gila, sumpah. Mungkin sekarang lu ngerasa kayak diri lu itu on power, gue punya duit, gue bisa bayar ini dan ini segala macam. Lu mungkin ngerasa kayak gitu, tapi lihat nanti, lihat aja. Dan sebagai manusia yang tinggal di Indonesia yang merdeka ini, kita kan mempunyai presiden. Gunanya presiden itu apa? Kalau ini aja nggak di pay attention. Kalau misalnya BPOM ditutup, ya iya, gunanya BPOM itu apa? Kalau masih menyebarkan owner skincare yang jelas mengakuin dirinya skincare overclaim, apa gunanya? Stop. Perkara pidananya Nikita dan Mail. Karena apa? Ada edaran dari Mahkamah Agung mengatur tentang penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan perkara perdata, khususnya terkait penangguhan atau penundaan pemeriksaan perkara pidana jika ada sengketa pemeriksaan pidana. Jadi, garis besarnya, kesimpulannya, jika sidang pidana belum bisa dilanjutkan jika masih ada sidang perdata yang masih belum diputuskan. Jadi istilah dikecilkan lagi, istilahnya perdata dulu, stop pidananya, baru setelah perdatanya selesai baru pidananya lanjut. Begitu, ada tuh edarannya. Yuk cari tahu yuk. Tuh ya, semoga cus kalau mau pidananya cepat, pihak sebelah Dokter Grey kalau mau cepat pidananya hadir dong sidang perdatanya biar cepet. Jadi perdatanya jelas baru pidananya jelas. Itu menurut edaran dari Mahkamah Agung. Kalau aku kan cuma menyampaikan. Bisa tolong sampaikan ke saya seperti apa kira-kira apa saja konsekuensi yang terjadi, atau kedepannya nanti bisa seperti apa status dari laporannya dan status dari pengadilan pidana itu sendiri. Oke, mari kita lihat beberapa kemungkinan konsekuensi dan status laporan Reza Gladys dalam kasus ini. Pertama, jika terbukti bahwa Reza Gladys melaporkan atas nama pribadi untuk barang milik PT tanpa kuasa yang sah, laporannya bisa dianggap tidak sah secara hukum. Ini bisa berdampak pada kekuatan pembuktian di persidangan pidana. Kedua, jika ada unsur kebohongan dalam laporan Reza Gladys, ia bisa dijerat pasal laporan palsu. Ini tentu bisa memperlemah posisinya dalam persidangan. Oke, lalu yang kedua, saya mau tanya lagi, kalau produk yang direview Nikita Mirzani itu memang sebenar-benarnya yang dia sampaikan bahwa produk itu berbahaya, tidak punya BPOM, tidak ada izin, terus bisa beredar tidak di dalam kliniknya tetapi melalui online, apakah itu bisa dikategorikan pencemaran? Sementara yang dia spill, yang dia review itu adalah kebenaran yang nyata tentang kondisi produk tersebut. Ini menarik. Dalam hukum, pencemaran nama baik bisa terjadi jika seseorang menyebarkan informasi yang merusak reputasi orang lain, meskipun informasi itu benar. Namun, ada pengecualian jika informasi itu disampaikan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik yang membangun. Jadi, jika Nikita Mirzani memang menyampaikan fakta soal produk yang berbahaya dan tidak berizin, ini bisa menjadi pembelaan yang kuat. Apalagi jika tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Yes, itu dia. Melindungi konsumen. Itu yang Nikita sampaikan di eksepsinya, bahwa saya sudah menyelamatkan muka-muka, wajah-wajah banyak orang Indonesia, dia bilang seperti itu. Betul sekali. Jika Nikita Mirzani memang menyampaikan fakta yang benar dan tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, ini bisa menjadi pembelaan yang kuat dalam kasus pencemaran nama baik. Apalagi, kebebasan berekspresi dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar juga dilindungi oleh hukum. Ya. Lah, aneh banget, sumpah. Kenapa kok kalian tantrum melihat Nikmir teriak gitu? Harusnya ya benar. Sebagai petugas kan harusnya jangan kayak gitu, pakai moral dan etika. Nikita itu kan udah menunjukkan bahwa oke nih tangan gue diborgol, oke gue dipakein rompi, tapi nggak usah didorong-dorong kayak gitu. Dia kan mau berbicara sama wartawan, itu udah menjadi haknya dia dong untuk berbicara kepada wartawan. Kok petugasnya ini malah kayak ngedorong ini segala macam gitu.
Dia mau berbicara sama wartawan dan dia itu bukan koruptor. Ya koruptor aja yang ditangkap masih bisa berbicara sama wartawan. Koruptor aja yang ditangkap yang udah dijadiin tersangka nih ya, dijadiin tersangka. Dia aja masih bisa kayak nggak didorong-dorong kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dia teriak gitu ya wajar lah, dia mau menyampaikan apa isi hatinya dan pikirannya ke wartawan. Ingat dia tuh artis. Lucu deh kadang-kadang. Dan untuk yang 3 masker wanita-wanita itu, siapalah itu, ini topik kalian tuh lari kemana ya? Gue pengen tahu deh topik kalian tuh lari kemana. Rekamannya aja nggak ditayangkan, sementara barang bukti itu adalah rekaman. Ingat ya, ini malah lari ke ini berbelit-belit, tahu nggak sih? Tapi nggak apa-apa, tunggu satu minggu lagi. 1 minggu lagi suruh junjungan lo tuh si Begeng itu datang. Jangan sampai ngarang ngidul. Siapkan mental, makan bergizi. Ya, siapkan otak, jangan otak Aiki jongkok yang lu bawa nanti di persidangan. Cuah. Ini nggak kaleng-kaleng, say. Partainya besar lagi. Dan sekarang suaminya juga kaleng-kaleng. Memang Tessa Mariska itu menggemaskan, say. Dan itu ternyata bukti nyata. Di YouTube ada, di Google ada. Aku nggak mau bohong. Aku bukti nyata yang aku sampaikan. Mau apa dong? Kalau buzzer gemes sama aku. Memang untuk mendukung seorang Nikita Mirzani itu harus bukan kaleng-kaleng. Maaf ya, untuk bersuara untuk Nikita Mirzani bukan kaleng-kaleng. Tidak harus kaleng-kaleng. 1, artis jelas kredibilitasnya. Ada juga Wikipedianya. Gue. Cuman gue belum jadi produser. Sebentar lagi, sabar. 2, suami gue punya jabatan. Maaf ya, bukan gue pamer ya. 3, gue politikus partai besar, jabatan gue nggak macem-macem, nggak kaleng-kaleng. 3, pendidikan gue juga nggak kaleng-kaleng. Nah itu yang mendukung Nikita Mirzani ya. Jadi